kayak kesianan sama orang gitu. Gampang banget aku dulu dibego-begoin sama orang. Katanya banyak yang bilang nih, bos cewek itu banyak drama. Setuju gak sih Kak Prima? Bisa gak diangkatnya, oh mereka yang ngasih ide, presenter, udah presenter, misalnya presenter cantik, presenter berita ini apa segala macam, punya bisnis ini gitu. Pilih karyawan Gen Z apa milenial? Gen Z. Pilih binatang apa manusia? Binatang. Hai, welcome to POV. Kali ini kita kedatangan salah satu visioner yang mungkin kalian familiar dengan dia sebagai news anchor di salah satu TV station di Indonesia. Nah, tapi dia juga salah satu womanpreneur yang sukses nih. Ini dia Kak Prima, CEO dari Mama Roti. Halo Kak Prima. Halo Vina, apa kabar? Apa kabar? Baik. Nah, jadi Kak Prima tuh asal dari mana sih? Asalnya dari mana? Aku sih dari lahir di Jakarta. Oh, dari jadi lahir di Jakarta. Asli Jakarta ya? Besar lahir di Jakarta. Terus papa aku orang Boyolali, itu di Jawa Boyolali. Tengah. Terus mama aku itu dari lahir di Jakarta juga, tapi kakek itu Jawa, nenek itu kakek itu Jawa Tengah, nenek itu Sunda ya, Bandung gitu. Oh, jadi mix lah ya ini. Mix lah, tapi masih Jawa lah ya, intinya Jawa Tengah sama Jawa Barat. Berapa bersaudara nih? Aku anak pertama dari 3 bersaudara. Anak pertama perempuan. Katanya bebannya tuh berat tuh kalau anak pertama perempuan lagi. Bener banget. Karena mungkin nggak tahu ya, bisa digeneralisir atau enggak gitu. Karena anak pertama mungkin kan pressure atau harapan angan-angannya orang tua gitu kan, semua ada di anak pertama gitu. Terus juga kan orang tua belum pernah jadi orang tua nih sebelumnya. Benar. Ya kan, jadi kayak anak pertama tuh kayak percobaan banget nih untuk jadi seorang orang tua itu growing gitu ya, sebagai as a parents gitu. Jadi yang ngerasain banget gimana dididik sama orang tua, terus pressure-nya jadi anak pertama. Tapi ya mungkin itu jadi bikin dewasa kali ya. Benar. Jadi punya tanggung jawab yang lebih gitu. Benar sih. Terus nih Kak, lagi viral di sosmed katanya tuh kalau anak privilege itu tuh nggak terhitung sukses loh. Oke. Itu menurut Kak Prima tuh gimana? Kalau menurut aku, privilege-nya tiap orang tuh beda-beda. Ada yang privilege-nya dari orang tua yang punya link atau channel, atau orang tuanya yang udah sukses banget, terus jadi dia lebih mudah aja gitu untuk mau masuk mana aja. Dan itu memang it is a privilege, one of salah satu privilege lah. Tapi kan privilege banyak. Benar. Tapi menurutku privilege yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa memiliki orang tua yang suportif, yang secara mentalnya itu healthy. Jadi kita tuh growing jadi sosok pribadi itu yang oke gitu, karena dididik dan dibesarkan dengan keadaan yang kayak keluarga cemara. Iya. Karena kan ada juga kan, maksudnya orang yang orang tuanya kaya tapi broken home, which is ternyata pas udah gedenya tuh gak bagus juga. Misalnya harusnya dia bisa gampang suksesnya, tapi gak taunya malah kecebur ke narkoba, atau jadi orang yang malah, kan banyak tuh anak-anak pejabat yang malah bikin orang tuanya masuk penjara. Tiba-tiba ngebunuh orang, tiba-tiba apa segala macam. Jadi kadang privilege yang seperti itu kalau dari kekuasaan, kekayaan itu kayak pisau bermata dua juga. Iya sih. Tapi kalau kakak nih, kakak bisa bilang kakak terlahir di keluarga privilege gak? Privilege-nya apa ya? Bingung juga kalau ditanya privilege-nya apa. Jadi kalau aku adalah anak yang malah justru tantangan terbesarnya ada di orang tua. Gimana tuh maksudnya? Jadi biasanya kan orang tua itu suportif ke anaknya. Kalau aku ngerasa pertentangan yang paling besar itu malah ada di orang tua. Jadi mungkin kalau dari karakter nih, aku anaknya keras. Mungkin udah anak pertama, perempuan udah gitu keras. Tapi orang tua aku juga keras, jadi kita adu keras. Adu lebih keras mana? Itu yang aku rasain sebagai remaja. Jadi apa yang aku mau, apa yang aku lakuin, aku udah punya nih karena orangnya
visioner tadi, aku udah tahu aku mau jadi apa. Misalnya aku even udah tahu mau jadi presenter tuh dari kelas 1 SMA. Oh ya? Mau jadi jurnalis tuh dari 1 SMA. Aku udah nyusun langkahnya. Aku ngambil jurusan apa, nanti mau ikut apa, apnon apa segala macam, belajar komunikasinya gimana. Aku terus nanti berkarir dari radio dulu karena aku nggak pede langsung di TV. Terus karir persnya kayak gimana itu kayak udah clear gitu. Tapi kan orang tua nggak ngelihat. Dikiranya kita ya just a kid yang perlu bimbingan gitu. Nah, jadi kadang suka nggak sevisi. Jadi malah disitulah yang mungkin kalau kita orang tua sama anak sama-sama keras sevisi, mungkin lebih mudah tuh capai goalsnya. Ini karena nggak ada yang mau ngalah, jadi bentrok. Jadi masa remaja aku tuh banyak banget justru kelas-kelas sama orang tua. Dan jadi aku ngejalanin karir aku, apapun yang aku pilih, sekolah yang aku pilih segala macam itu by aku sendiri, bukan dari orang tua. Gitu. Interesting. Gitu. Jadi malah aku tuh momen kayak yang membuktikan. Nih aku tuh keras kepala, tapi aku tahu apa yang aku mau lakuin, lihat aja hasilnya. Jadi nggak ada kaitannya sama sekali dengan orang tua, justru kayak sangat bertentangan. Tapi kalian dimulai dari news anchor nih, kok jadi belok? Jadi entrepreneur, itu tuh gimana tuh? Menurutku common ya, banyak banget orang yang bahkan di usia 20-an akhir itu atau 30-an baru ketemu nih. Mereka udah berkarir berapa tahun di satu bidang, terus ternyata ada momen yang bikin mereka tuh kayak mau bikin new life lagi. Which is sebelumnya aku udah pernah ikut namanya Putri Wirausaha Kreatif. Nah di situ aku udah pengen, sebenarnya ada hasrat mau punya usaha, tapi belum, masih kayak namanya anak-anak kan masih mencari jati diri ya. Di satu sisi pengen jadi presenter, tapi pengen bisnis gitu. Nah akhirnya aku nunjukin dari segi yang presenter dulu nih. Belum kegambar lah mau bisnis apa gitu. Tapi dari SMA aku udah jualan. Jualan apa tuh Kak? Keripik, cemilan-cemilan. Jadi aku beli di pasar. Misalnya beli di pasar 500 perak nih. Aku jual 1000. Cuannya 2 kali lipat kan. Jadi harga jualnya 2 kali lipat gitu kan. Untungnya 100% lah gitu. Buat nambah uang jajan. Karena tuh dulu ngerasa sebagai anak pertama pengen banget, pernah kepikiran mau keluar dari rumah tuh pernah. Tapi akhirnya gak jadi dilakuin. Karena dulu ngerasa jadi beban orang tua. Karena orang tua sama aku kan berantem terus. Jadi salah satu caranya untuk bisa independen kan dengan punya uang sendiri. Benar. Ya, tapi akhirnya gak jadi sih sampai mau keluar rumah. Sekarang hubungannya udah baik-baik banget sama orang tua. Tapi di momen itu tuh waktu SMA tuh berat banget. Momen ketika sering-seringnya ribut lah. Jadi tuh pengen nyari duit sendiri. Itu udah dilakuin dari SMA. Jadi sampai aku kuliah itu D3 di UNJ pertama kali, itu tuh dibayarin tuh uang kuliah, tapi uang jajan segala macam aku udah sendiri. Terus lanjut S1, lanjut S2 itu pakai biaya sendiri. Jadi bisa yang kerja tuh paginya, terus ambil kuliah kelas malam, abis itu masih ikut lagi pelatihan apnon tuh sampai tengah malaman lebih. Jadi istirahatnya tuh bentar banget, besoknya udah kerja lagi. Itu dari dulu tuh kayak gitu tuh. Jadi pengen menunjukkan nih loh gue bisa mandiri segala macam, itu tuh dari dahulu kala. Nah kalau momen nyebur ke bisnisnya, I was married gitu. Waktu itu aku nikah umur 23-24. Nah terus abis itu suami aku pas pandemi kemarin, mantan suami aku. Udah mantan. Baru banget nih. Baru banget jadi mantannya. Cuman tuh kita pacaran dari SMA kelas 2. Bisa dibayangin gak? Jadi udah tahun itu 14 tahun, 15 tahun bareng, 7 tahun sebagai pacar, 7 tahun sebagai suami. Sekarang kita masih ngejalanin bisnis bareng. Itu jadi rasanya udah ya kayak as a family gitu. Cuma kita ngerasa itu adalah pembelajaran atau udah sampai situ ceritanya, tapi kita masih bisa growing bisnis bareng-bareng. Intinya ketika pas aku jadi presenter, terus dia partneran sama bisnis partnernya dia clash pas lagi pandemi. Akhirnya aku bantuin lah tadinya, karena kan aku karakternya juga yang dominan juga dalam emang karakter kepribadiannya gitu. Sedangkan kalau ex-husband ini lebih yang aku yang koleris melankolis, dia yang pragmatis sama sanguine. Kalau dalam ilmu psikologi gitu. Jadi kita tuh saling melengkapi gitu. Nah cuman karena seorang pragmatis ini perlu tuh sosok yang untuk nge-lead gitu loh. Nah akhirnya jadi kayak aku tadinya bantuin secara dari finance-nya aja, akhirnya ke strategi, ke setting vision, terus untuk perbaikan, analisa. Karena melankolis tadi analitis dan apanya juga
detail, jadi bisa untuk ngerapihin apa sih yang berantakan apa segala macem. Tapi aku masih jalanin dua-duanya tuh. Jadi presenter juga, bisnis juga. Sampai akhirnya ini baru banget kan resign aku juga Juni kemarin. Jadi baru berapa bulan ini aku jadi full time. Itu karena ada yang namanya itu tadi, waktu aku umur belasan tahun satu SMA, aku kan udah bisa ngeliat tuh berapa tahun ke depan, kayak 10 tahun ke depan mau jadi apa. Nah di momen aku umur 30 tahun kemarin, aku tuh kayak sama kayak momen aku waktu SMA itu, aku ngebayangin nanti aku masih mau gak sih jadi presenter lagi 10 tahun ke depan. Kayak ngeevaluasi yang udah dijalanin. Oke, kemarin tuh satisfying buat aku, tapi untuk ke depan apakah masih di sini jalannya atau aku udah harus berubah gitu. Nah, aku ketemu tokoh di Instagram yang bikin aku terinspirasi banget. Siapa tuh Kak? Namanya Pak Lo Heng Ho. Pak Lo ini adalah Warren Buffett-nya Indonesia. Jadi dia gak punya karyawan, gak punya office, gak punya atasan, gak punya bawahan, gak punya klien. Jadi dia di saham, di stocks. Jadi dia jual beli saham. Oh, literally kayak Warren Buffett ya? Iya, jadi dia benar-benar tokoh yang menginspirasi dia adalah Warren Buffett. Udah dia belajar dari Warren Buffett. Dia mau jadi kayak Warren Buffett. Nah aku ngeliat Pak Lo itu hampir tiap hari akhirnya di beranda IG. Kayak, oh dia orangnya karakternya adem banget. Coba deh nanti lihat ya. Orangnya udah tua, rambutnya udah putih semua. Tapi itu kayak inspiring banget. Orangnya tuh ngademin gitu. Dan dia bukan jual beli saham yang short term, tapi long term. Dan dia bisa ngelihat value perusahaan yang mungkin tadinya masih belum apa-apa, tapi dia bisa tahu nih potensinya kedepannya besar, bagus gitu. Dia bisa invest di situ. Nah aku jadi ngerasa, berarti kayaknya di bisnis ini cocok nih. Karena aku mau kayak Pak Lo, bisa tinggal di Jepang sebulan, di Amerika mau berapa bulan. Free aja gitu, mau kemana aja, bebas. Since aku dari lahir di Jakarta, di umur 30 tahun kemarin, aku udah ngerasa kayak, aku udah ngerasain semua yang ada di Jakarta. Di usia 20-an tuh udah puas banget. Di usia 30-an ini rasanya tuh pengen ke kayak suburb, kayak ke rural, pengen rural living aja gitu. Kayaknya enak ya living kayak di Bali, tempat yang adem kayak di Ubud, atau di Bandung, di Sentul, yang less population, yang gak terlalu crowded. Nah jadi sekarang tuh karena udah pengen kayak gitu, kayaknya nih bisnis nih jadi bisa di kendaraan deh. Buat aku ngerti saham, buat aku ngerti. Karena si Pak Lo ini bilang kuncinya itu dia bukan ngelihat dari grafik-grafik saham itu, tapi dia ngerti laporan keuangan, ngerti karakter pemimpin atau pimpinan perusahaan yang bagus yang mana yang dia mau invest. Nah jadi aku dengan pertama sekarang operating a business, sampai nanti ke depannya aku udah ngerti bisnis ini seperti apa, aku gain profit dari sini. Karena kan kalau dari bisnis bisa kita untung 100 kali lipat, 200, 3 kali lipat. Itu kan possible. Modal yang tadinya berapa, setahun 2 tahun bisa udah berpuluh-puluh ratusan kali lipat kan bisa. Nah itu buat modal aku ke depan bisa hidup seperti Pak Lo. Itu vision aku guys. Clear ya itu visionnya. Keren. Gitu. Tapi ada rasa, kan udah lama banget nih jadi news anchor ya. Ada rasa nyesel nih kayaknya keluar dari TV station gitu. Apa ini jalan yang bener ya? Ada nggak perasaan kayak gitu tuh, ragu gitu? Nah itu juga yang ditanyain sama teman-teman kayak junior kayak, Kak kamu sedih nggak sih Kak gitu kan? Enggak, aku happy banget. Aku happy banget. Jadi kayak udah emang ini tuh udah keputusan yang dipikirin, yang keputusan mau diambil. Kayak aku bisa belajar bisnis. Jadinya tuh kemarin aku sering banget ikut pelatihan bisnis. Which is kalau aku masih kerja, kan aku harus 5 hari kerja. 2 hari ngerjain bisnis itu gak cukup kan. Gitu kan. Misalnya 2 hari udah di kantor nih, atau ada pameran, ada apa. Tapi kapan belajarnya, kapan nganalisanya, dan lain-lain. Kan perlu waktu dan fokus gitu kan. Akhirnya dengan sekarang bisa full time, aku bisa punya hobi ngurusin tanaman di rumah. Bisa ya tidurnya lebih baik, bisa belajar kemana-mana, coaching sana sini, mentoring sana sini, ikut seminar sana sini. Jadi apa ya, aku udah ngerasain, karena dulu aku dari SMA udah nyari duit, terus dari kuliah juga udah nyari duit. Sebelumnya bahkan tadi aku belum cerita ya, aku pernah jadi ikut MLM waktu dari SMA.
MLM, multi level marketing. Aha. Zaman dulu tuh banyak banget yang kayak multi level marketing. Aku ikut Tiansi dulu gitu. Sampai bintang 5, cie. Jadi di situ aku belajar public speaking, belajar baca buku pengembangan diri, belajar leadership, belajar nge-MC di acara-acaranya segala macam, ketemu sama orang, presentasi, itu udah dilakuin dari SMA. Jadi aku ngerasa udah kerja itu udah sama orang tuh udah sampai oke nih, cukup nih 10 tahun ini aku pengalaman bekerja, sekarang aku pengen nge-running my own business gitu. Tapi aku masih ada tertarik sih satu di TV, boleh, oke. Tapi maunya TV yang kaitannya sama bisnis. Tapi kalau kaitannya sama politik, sama kriminal, aku udah tutup buku. Tapi boleh gak sih nyebut? Kak Prima tuh news anchor dari TV station mana sih? Jadi aku tuh awalnya di Global TV 2 tahun. Itu tuh aku bawain program namanya Sipir Cantik on Location. Jadi itu pakai baju-baju ala-ala sipir, bawa borgol sama pentungan gitu ceritanya. Kalau dulu kan ada Bang Napi. Terus tiba-tiba pas aku baru 3 bulan kerja, aku lagi wawancarain GM-nya. Terus langsung iniin kayak kamu mau gak casting? Ya mau lah gitu kan. Abis casting mereka ada program baru, udah deh aku jadi hostnya 2 tahun. Abis itu aku pindah ke TV One. Di TV One itu aku mau jalan 7 tahun ini. 7 tahun kurang dikit lah, harusnya 7 tahun. Aku rencananya tadi 7 tahun pas aku mau keluar. Tapi ternyata hasrat dari dalam tuh udah bergejolak. Jadi kayak kurang 6 bulan aku resign. Oke. Gitu. Kita back to Mama Roti nih. Mama Roti tuh berdirinya tuh tahun kapan sih? Tahun 2021 kita establish. Itu kita masih belum sistem kemitraan. Jadi kita kayak masih buka outlet sendiri nih. Kayak aku buka outlet, terus perusahaan buka outlet, orang tua, kerabat-kerabat kita yang buka gitu. Nah, tahun 2022 kita baru nih pakai strategi baru dengan strategi kemitraan. Jadi kita ke pameran info bisnis atau info franchise bisnis konsep gitu ya. Kita ikut pameran-pameran, nah kita menawarkan nih peluang bisnis gitu dengan sistem kemitraan di tahun 2022. Dan sampai sekarang itu kita udah dapet sampai 90 cabang dan udah ada di Kepulauan Bangka, di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, udah ada semua. Jadi udah tersebar tuh ya di Indonesia. Yang belum, Bali belum ya. Terus Papua belum. Yuk kalau mau buka di Papua boleh. Kak Prima ini punya banyak cabang ya, otomatis kalau karyawan ini banyak banget gitu. Gimana sih ngehandle karyawan sebanyak itu? Oke. Jadi kalau sekarang itu kan karena sistem kemitraan, kita yang dari kantor pusat, head office itu menyediakan selain bahan baku dan packaging, juga strategi marketing, plus kita ngelatih training karyawannya. Tapi karyawannya itu masih under mitra-mitra kita, karyawan yang di outlet gitu. Yang melakukan penggajian juga mitra-mitra kita di outlet. Nah kalau yang aku dan juga head office urus adalah karyawan produksi, operation, dan tim marketing, finance dan lain-lain gitu. Cuman selebihnya untuk karyawan di toko itu semuanya di under mitra. Nah ini yang memang menjadi challenge kedepannya. Mama Roti itu dari sistem kemitraan ini mau bergeser sebenarnya. Kita punya visi baru. Apa tuh visinya? Punya visi baru. Visi barunya adalah kita pengen nge-operate, kayak kita lagi ngebayangin ya, kayak kalau kita punya 500 outlet dan semuanya tuh punya kita, nggak pakai sistem kemitraan. Ini gimana sih cara ngedevelop timnya? Itu visi kita saat ini. Kita pengen berubah konsep dari yang kemitraan menjadi fully operate by us. Memang itu pasti akan menjadi challenge gitu. Tapi bukan satu hal yang mustahil, karena kita boleh sebut merek gak sih? Boleh aja. Boleh aja. Nanti mau disensor atau enggak Iya. ya. Kayak contohnya kan di sini leading marketnya itu yang setipe sama Mama Roti adalah Roti O. Iya. Roti O itu punya 500 atau 600 cabang di bio IG-nya di seluruh Indonesia, dan itu kan dari satu owner aja, dia nggak pakai kemitraan. Artinya itu sudah dilakukan oleh perusahaan lain dan works gitu kan. Jadi harusnya perusahaan aku ataupun siapapun yang perusahaan itu bukan yang pertama, kita bisa belajar dari yang pertama. Artinya kita bisa melakukan modifikasi dan bisa lebih sukses dari yang pertama. Gitu sih. Nah terus kan Kak Prima nih sebagai bos, women, leader atau bos ya nyebutnya. Kasih dong tips gimana cara jadi leader yang baik gitu untuk karyawan-karyawan. Caranya pasti kita kan bertumbuh terus ya.
lebih baik sehari lebih baik, sehari lebih baik, sehari lebih baik. Kalau aku dengan cara walk the talk. Jadi aku mau inspire others dengan cara ya aku ngelakuin. Misalnya pengen karyawan kerja keras, ya aku tunjukin dedikasi dan perseverance aku sebagai seorang leader seperti apa. Terus juga yang aku yakin namanya tim itu perlu guidance gitu. Nggak bisa kayak 100% kita serahin, oke mau hasilnya gini udah kerjain ya gitu. Tapi kita perlu personal approach juga, kayak udah sampai mana nih targetnya, terus ada kendala apa, terus ada masukan apa-apa gitu. Terus kalau misalnya ada satu kesalahan atau yang nggak sesuai, dikomunikasiin ada kenapa gitu. Misalnya nih aku pengen keburu marah nih, kenapa nggak masuk? Udah tau kita ada meeting hari ini segala macam. Nggak tahu, oh HP-nya rusak kan itu nggak urgent nih, kenapa segala macam gitu. Ternyata dia belum dapat HP kantor, masih pakai HP pribadi, jadi HP-nya pribadi dia penuh sama berita-berita kantor, dokumen-dokumen kantor, jadinya kamu belum dapat, maksudnya yang lain admin misalnya aku udah dapat gitu, ya udah order apa segala macam. Jadi misalnya kita tahu dulu nih akar masalahnya apa, jadi mau lebih open aja sih dengan dinamikanya. Jadi nggak 100% nyalahin tim, tapi ngeevaluasi dan kita yuk maju bareng-bareng gitu. Misalnya kita mau seperti apa, kita sampai ini visiku kayak gini loh, visi saya kayak gini, maunya saya tuh kayak gini. Nah, apa yang harus dilakuin untuk bisa mencapai itu? Saran dari dia apa yang perlu diperbaiki. Kalau emang nggak bisa ya kita bisa ganti orangnya, tapi selama kita masih bisa develop ya kita develop gitu. Tapi ada gak sih pengalaman buruk dengan karyawan? Ada banget sebelum bisnis ini ya. Aku pernah dulu tuh orangnya kan gak tegaan atau kayak kesianan sama orang gitu. Gampang banget aku dulu dibego-begoin sama orang. Oh iya? Beneran. Jadi aku baru hari pertama jadi buka aku namanya Bebek Sambalado. Aku dulu sebelum punya Mama Roti, aku beli kemitraan. Jadi aku tuh dulu belajar sistem dan lain-lain itu dengan aku beliin brand orang, beliin brand minuman, beliin brand bebek, roti yang lain. Aku jalanin. Aku pengen tahu sistemnya gimana sih mereka gitu. Jadi sekarang kan bisa punya insight kan. Si brand itu dulu waktu aku jalanin sistematika pemesanannya gini. Aku cari yang paling works kira-kira yang kayak gimana. Nah dulu pas aku buka Bebek Sambalado, aku nggak interview orang, udah aku terima dia suami istri. Maksud aku biar gampang nih dia beli barang-barang keperluan pasar. Aku pinjemin motor, hilang motornya, dibawa kabur. Udah gitu aku masih baikin lagi kayak, Bu motornya hilang, itu baru hari pertama kali kerja, udah aku pinjemin motor. Terus aku nggak ada ekspektasi mereka bakalan ngilangin. Terus pernah yang itu salah satunya sih. Terus apalagi ya pengalaman lainnya. Ya jangan kan sama karyawan lah, sama partner, sama siapapun pasti adalah pengalaman buruk. Intinya kita jadi orang over percaya, over baik sama orang juga. Kadang nggak semua orang itu bisa dibaikin, intinya gitu. Sebagai budak korporat ya aku ya. Waduh. Terus katanya banyak yang bilang nih, bos cewek itu banyak drama. Setuju gak sih Kak Prima? Ini kayak perlu ditanyain ke karyawannya ya. Kalau sama bosnya langsung ditanyain, ini aku bawa salah satu tim aku. Emang bosnya banyak drama? Gak ada. Takut aja kata dia. Ada nggak? Nggak ada. Cuman yang namanya kalau orang dominan, semua cowok mau cewek, karena dia punya visi, terus tahu nih mau yang dilakuin. Kalau ada sesuatu yang nggak sesuai, yang ini pasti lebih galak. Aku ngerasa diri aku galak kalau lagi marah. Ada kan orang yang nggak bisa marah. Ada kan yang suka damai kayak bisa anteng gitu. Tapi kalau kayak udah dikasih tahu sekali, 2 kali, 3 kali gitu masih kayak gitu, aku straight to the point orangnya. BTW Kak Prima tuh apa sih sebutannya sekarang, bintang apa sih? Bukan bintang ya? Apa sih sekarang? Influencer. Bukan yang Scorpio gitu. Zodiak. Aku Capricorn. Aku tapi jujur nggak ngerti perbintangan. Capricorn tuh orangnya yang kayak gimana tuh nggak ngerti. Aku juga sebenarnya enggak sih. Cuman biar nanti orang-orang aja yang nilai ya. Kalian kalau kalian nih apa zodiaknya Capricorn tuh kayak gimana sih? Ya aku sendiri nggak tahu soalnya.
Gitu. Oke, kita balik lagi nih. Iya. Kalau strategi Mama Roti nih, ada gak sih strategi unik yang Mama Roti lakuin bisa sampai sesukses ini gitu? Ini mungkin bisa aku bilang salah satu, kalau tadi kan kita sempat ngobrolin privilege. Nah, privilege aku adalah karena aku dari media, aku banyak relasi gitu kan, banyak relasi. Jadi aku kalau misalnya mau diliput media-media, aku tahu menghubungin siapa. Gue punya acara nih, diliput dong gitu. Yang mungkin kalau bisnis lain perlu modal atau ngeluarin budget yang gimana gitu, aku tinggal minta tolong gitu. Terus apa nih point of view-nya gitu, bisa nggak diangkatnya? Oh, mereka ngasih ide presenter, udah presenter, misalnya presenter cantik, presenter berita ini apa segala macam, punya bisnis ini gitu. Jadi itu masuk tuh pemberitaan-pemberitaan di online gitu. Misalnya cabangku udah berapa, terus jadinya ngangkat tuh dari situ. Terus aku ikut pameran-pameran, strategi marketing aku di situ. Ikut pameran, terus aku sebagai business owner-nya juga tampil. Kan ada opsi ya, ada yang business owner dia pakai BA, influencer. Ada yang mau ada di depan layar, ada yang enggak, gue di balik layar aja gitu. Nah kalau aku CEO-nya dan aku juga tampil ke depan gitu. Jadi menampilkan penggabungan value dari personal si ownernya sama brandnya itu sendiri. Itu strategi aku. Jadi aku jadi face of the brand juga gitu sebagai owner. Karena ada nih brand burger atau apa yang siapa sih ownernya sampai sekarang kita nggak tahu. Karena dia benar-benar nggak mau diliput sama media. Kayak udah yang penting bisnisnya jalan, gue nggak perlu terkenal, gue nggak perlu, orang nggak perlu tahu siapa gue, yang penting orang tahu bisnisnya. Nah kalau aku strateginya adalah penggabungan antara personal branding dengan value atau branding dari si bisnisnya. Akhirnya kita masuk majalah, koran, TV, media online, kayak gitu sih. Dapat penghargaan juga gitu. Terus kalau yang nggak ngerti branding tuh gimana tuh? Ya belajar lah. Orang sekarang kan bisa belajar dari mana-mana, apalagi anak Gen Z. Masa gak ngerti branding? Bener sih. Iya. Oke. Nah, Kak Prima udah bawa roti. Iya, aku Mama Roti bawain. nih. Ada Jadi Mama kita Roti. coba ya. Iya. Mama Roti. Mama Roti. Kalau Mana di pasangannya nih Papa Roti? Iya, halo Papa Roti. Mama Roti udah lahir di Indonesia. Semoga kita berjodoh ya. Mama Roti, Papa Roti. Ayo kapan kita ketemuan? Biar kita punya anak. Anaknya udah ada di sini loh, Roti Boy. Iya, jadi ada Roti Boy duluan baru ada mamanya. Anak siapa itu Roti Boy? Ini lucu banget. Iya, kita Ini ada ada minumannya rasa juga. Rasanya kita ada banyak banget sekarang, udah ada 9 atau 10 rasa. Ada yang ini coklat. Ada coklat, terus vanilla, cheese, choco, apa lagi nih? Butter. Jadi kita ngelihat gini ya, karena kita brand baru. Sedangkan di Indonesia ada market leadernya kayak Roti O, Roti Boy. Nah, apa sih yang what makes us different gitu? Oh, kita kan nggak juga semua orang suka kopi. Nggak semua orang. Ada ya kan yang nggak suka kopi. Iya. Gitu. Aku nggak suka kopi sih. Nggak suka kopi gitu kan. Makanya kita bikin ada yang toppingnya vanilla. Misalnya ada yang nggak suka butter, ada yang sukanya keju, ada yang sukanya strawberry, ada yang sukanya coklat. Terus ada yang sukanya pandan, serikaya, banana segala macam. Jadi kita bikin tuh ada vanilla pandan, vanilla strawberry, vanilla kurma. Jadi opsinya lebih banyak. Dan surprisingly dari sales kita ternyata bukan roti varian butter originalnya seperti brand-brand lain yang kita jadi top salesnya. Top sales kita malah yang varian coklat. Artinya yang suka kita tuh lebih kayak anak-anak, kayak remaja-remaja yang suka manis-manis gitu. Untung aja kita ngehadirin banyak varian. Jadi top sellingnya itu yang Coklat, ya? yang coklat. Abis itu keduanya baru yang butter, yang ketiganya baru keju. Oh. Nah kita baru banget nih ngerilis varian lain yang kayak pandan, strawberry, banana, serikaya. Terus kita mau ngeluarin triple chocolate almond. Terus pengen ngeluarin yang savory kayak mushroom, terus garlic bread dan lain-lain. Tapi konsepnya semua Mexican buns. Jadi kita nggak jual tuh kayak jajanan pasar atau apa. Pokoknya kita core bisnis kita adalah Mexican buns. Kayak kamu mau apa aja Mexican bun kayak apa, caranya di Mama Roti. Intinya kayak gitu yang kita mau bikin si Mama Roti ini. Tapi kalau yang kompetitor serupa kayak gini itu juga Mexican bun ya?
Sama ya? Sama. Oh. Jadi Kak, banyak nih cara orang menikmatinya. Dan ini juga sekalian edukasi ya. Mexican lunch ini paling enak adalah fresh from the oven. Jadi kalau udah dingin, rasanya tuh kayak makan burger, makan pasta, makan pizza yang udah dingin. Kan rasanya beda. Iya. Jadi perlu di reheat lagi. Kayak oke nggak apa beli takeaway, tapi pas nyampe rumah atau ke kantor itu diangetin kayak 1 menit di microwave. Nah terus biar lebih crunchy itu ada yang cara makannya tuh dibenjekin gitu biar crux gitu kayak nyes gitu. Iya, jadi baru tahu pas kita pameran kok banyak orang yang ngegeprek-geprekin. Iya, saya kalau makan tuh kayak gini digeprekin gitu. Jadi kayak buns geprek gitu loh. Mungkin rasanya lebih Mungkin ada keras sensasi gitu gitu ya kali ya soalnya kan ini kan dalamnya kan ada yang isi tapi ada yang jadi udara juga kan. Di kes gitu baru dimakan sama dia. Nih guys, ini jadi mama roti geprek guys. Tipis kering jadi. Ini original kita. Jadi kita original ada 2. Ada yang coffee butter, vanilla butter. Ini sih juaranya sih. Parah guys. Untung kita ngeluarin varian vanilla ya. Aromanya tuh berasa banget. Cobain yang ini. Ya. Tapi ini harganya tuh beda-beda gak sih? Harganya sekarang kita sama semua kok. 7.000. 7.000. Iya. Murah banget sih untuk roti. Iya kan. Rotinya juga gede. Iya. Nah cuma kalau yang di bandara kita jualnya 10.000. Jadi kita ada di T2 sama T3 Suta di kedatangan. Terus kalau di luar Pulau Jawa kayak di Kalimantan itu juga 10.000. Di Sulawesi 15.000. Karena itu jauh banget. Dan biaya ekspedisi itu ya negara kita kan masih sentralisasi ya, belum desentralisasi. Jadi tuh ekspedisi di luar Jawa tuh masih harganya tinggi. Gitu, dan di sana juga harga-harga jual makanan lain tuh lebih tinggi daripada Pulau Jawa juga. Oh. Gitu. Cuman kalau untuk area Jabodetabek, Pulau Jawa itu masih under 10.000. Tapi dari semua outlet ini yang paling ramai itu di mana sih? Yang paling rame di bandara rame. Terus daerah permukiman yang dekat sekolahan kayak di daerah Jakarta Barat tuh juga rata-rata rame. Bandara Jakarta Barat sama di luar Jabodetabek juga banyak yang rame. Jadi misalnya di daerah perkantoran nih yang banyak buruh pabrik atau yang ada area anak sekolah dari TK sampai SMA itu rame. Kita belum ada di daerah yang perkantoran banget. Tadi ngeliat tuh di bawah ada brand kebab gitu kan. Jadi kayak pikiran nih, Mama Roti mendingan buka juga nih di sini di bawah gitu kan. Nah nanti kita pengen sih ada yang business development ke office karena kita sekarang udah ada varian kopi jadi bisa punya market yang segmen baru lagi nih gitu. Ada gak sih trigger yang bikin Mama Roti ini berhasil gitu? Satu momen yang bikin kayaknya ini bakal naik ini. Jadi tadi kan yang pertama dari Papa Roti nih, karena namanya mirip, terus jadi orang-orang dari mancanegara itu tertarik kayak pengen ngembangin bisnis ini di luar. Sedangkan Papa Roti di sana itu sekarang konsepnya berubah jadi kayak large or big outlet gitu, yang scalability-nya tuh agak susah kan. Which is kalau pas saat pandemi itu kan bisnis-bisnis yang besar itu yang paling kena hantam, yang masih bisa hidup kan bisnisnya kecil-kecil karena operationnya kan nggak berat. Itu pertama. Yang kedua dari brand sejenis yang market leader di Indonesia, Roti O. Jadi kayak orang lihat kita, ini kayak Roti O ya, itu yang kayak Roti O ya, gitu kayak. Terus dicobain, enak ya, harganya berapa? Setengahnya, gitu kayak berapa ini untuk peluang bisnisnya. Dan harganya tuh masih yang masuk akal banget untuk balik modalnya yang kayak di bawah setahun. Jadi kayak ini tuh bisa jadi kayak peluang usaha buat orang-orang yang pengen punya bisnis tapi mereka tuh nggak mau punya pabriknya, nggak mau ngurusin macem-macemnya lah, finance-nya apa segala macem, pengen udah ngejalanin satu outlet, oke, balik modalnya cepat, terus dapet cuan, terus bisa branding outletnya oke, segala macem, ini bisnis gue apa segala macem, itu sih. Dan semakin kesini semakin yakin, namanya bisnis itu awal tuh pasti gak ada yang yakin kayak 100%. Jadi buat yang mau nyemplung ke bisnis, kita tuh ternyata jangan harap bisnis itu enak ya, enak bisnis daripada kerja kantoran jadi budak korporat. No. Aku udah pernah jalanin dua-duanya kan. Kalau kita yang tadi disebut budak korporat,
pulang kantor kita bisa istirahat dengan tenang, bisa yang dipikirin sesuai job desk kita aja gitu. Kerjaan gue apa nih, liputan, presentasi, presenting, siaran, selesai. Ini nggak mikirin dari hulu ke hilir tuh, jadi kadang kita lagi tidur aja tuh masih kepikiran kayak aduh bakalan sukses nggak ya gue, ini masalah ini gimana, masalah ini belum kelar, dan masalah ini itu bener-bener struggling. Kan banyak tuh konten-konten yang dilema business owner kayak lagi mental breakdown, tapi ada customer, ada orangnya iya harus itu tuh bener banget gitu. Jadi ditanya yakin apa enggak, waktu awal sampai sekarang pun kayak yang penting keyakinan kita lebih besar 1% aja dari ketakutan kita. Bener. Itu aja. Oke, ini pertanyaan terakhir buat sesi yang ini nih. Ada gak sih tokoh inspirasi perempuan? Oke. Ada. Ini yang aku langsung kepikiran kayak saat ini gitu ya. Namanya Sanli Liu. Hai Sanli. Aku waktu ke Bali aku pernah langsung DM dia, terus mau nggak nge-podcast kayak kita interview gitu. Aku kalau jalan-jalan selalu bawa clip on gitu kan, mic gitu. Udah langsung dia iya oke, let's do it gitu. Udah langsung janjian. Jadi dia umur masih 20-an, kayak kelahiran 90 something, 95 or something. Ya pokoknya di bawah aku lah ya. Dan dia punya line bisnis namanya Spring Summer Style. Dulu dia kuliah tuh gak lanjut, entah DO atau dia meresignkan diri gitu. Akhirnya dia nyemplung ke bisnis, dia bikin brand Spring Summer Style. Awalnya dari influencer, dari makeup segala macam, dia ngumpulin duit dari situ. Terus sekarang dia udah slow living di Bali. Kayak aku tanya, aktivitas kamu hari-hari apa? Ya aku bangun tidur, journaling, meditasi, terus jalan-jalan sore ke pantai sama dogi aku. Terus aku nge-gym dulu, baru aku kayak ngurusin bisnis ya paling 2 jam 3 jam segala macam. Kayak kayak kesibukannya itu sibuknya itu segitu gitu, kayak sedangkan kita yang pulang malam kayak masih ngerjain kerjaan banget, mau olahraga aja, mau makan sehat aja susah banget. Dia yang udah kayak healthy living, badannya yang udah body goals. Itu jadi kayak aku jadi pengen slow living dan tinggal di Bali. Aku lagi bangun rumah di Jakarta, even rumah itu lagi dibangun belum jadi, visi aku udah ganti lagi. Aku nggak pengen tinggal di Jakarta. Gara-gara itu ketemu orang-orang yang nginspirasi. Salah satunya Sanli Liu. Oke. Nah, kita mau masuk sesi berikutnya nih. Kita mau masuk this or that. Kita tanya Kak Prima nih. Oke, pertanyaan pertama. Pilih karyawan Gen Z apa milenial? Gen Z. Kenapa tuh? Karena Gen Z mungkin karena perbedaan umur, jadi ngasih taunya lebih enak aja kali ya. Oke. Gitu. Pertanyaan kedua. Kamu Gen Z juga kan? Gen Z dong. Logika dulu baru perasaan atau perasaan dulu baru logika? Logika dulu baru perasaan. Ada alasannya? Karena perasaan itu bisa menipu. Terus sebagai entrepreneur nih, milih iklan di FB/IG apa pakai call? KOL. Siapa sih KOL yang pernah Kak Prima pakai? Kita banyaknya tuh kayak micro influencer. Jadi belum ada kayak yang influencer besar banget gitu, yang harganya fantastis. Cuma kita rutin aja, perbanyak aja. Tapi pengen gak sih ngambil KOL yang besar gitu? Pengen. Aku pengen itu langsung kayak yang chef gitu loh, yang emang dia tuh ngerti di bakery. Nah aku pengen tuh nge-endorse orang yang emang di bidang bakery spesifik gitu. Oke. Terus ini agak random nih. Pilih binatang apa manusia? Binatang. Katanya kalau yang pilih binatang itu introvert ya? Aku tuh ambivert. Aku ambivert. Iya. Karena si kolerisnya aku itu extrovert, melankolis aku introvert. Jadi aku perpaduan extrovert introvert. Jadi aku ada on off-nya. Kalau orang yang koleris sanguin, dia on terus, ketemu orang siapapun supel banget. Aku ada supelnya, tapi ada perlu waktu juga untuk sendirinya. Oke. Terus ini juga agak random nih. Milih cuci baju apa cuci piring? Cuci baju. Cuci baju. Iya. Padahal cuci baju lebih effort sih. Aku suka cuci baju, beneran. Suka beneran. Beneran. Salah satu healing gitu ya. Aku suka bersih-bersih rumah, decluttering, suka. Oke nih, pertanyaan terakhir nih.
buka 1 cabang di pusat kota atau 5 cabang di daerah? 5 cabang daerah lah. Kenapa nggak di kota? Persaingan lebih ketat. Di daerah itu ibarat kalau brand Jakarta masuk serbu. That's it. Thank you Kak Prima. Sama-sama Vina. Sebelum kita tutup nih di sesi ini, Kak Prima boleh nih kata-kata buat entrepreneur di luar sana, especially womanpreneur nih. Womanpreneur, oke. Sebagai seorang womanpreneur, aku ingin menyemangati seluruh womanpreneur dimanapun kamu berada. Kayak you are not alone. Aku udah ketemu beberapa womanpreneur yang sukses-sukses, bahkan yang mengalami permasalahan personal, keluarga, dan lain-lain. Kayak apapun masalah yang kamu hadapin, tenang aja, kamu gak sendirian. Kalau kamu ngelihat orang lain lebih sukses, kamu belum tahu aja masalah yang mereka hadapin. Jadi jangan pernah berpikir kalau masalah kita yang paling berat gitu ya. Sama, semua orang punya masalahnya masing-masing. Jadi tetap semangat, you are not alone. Yeay, thank you Kak Prima. Oke, see you on our next video untuk melihat insight-insight dari visionaries lain. Thank you, dadah.